ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Selanjutnya kita akan mulai sesi kajian tematik kita, dan Ustadz Abdul Aziz Ridwan sudah hadir. Kita mulai. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal mashkura. Allah Ta'ala menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian enggak mengerti apa-apa. Jadi kalian lahir itu enggak ngerti apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fu'ad. Allah menciptakan, membuat untuk kalian, memberi untuk kalian tiga hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Af'idah ini maksudnya al-aql, ya, kemampuan berpikir. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ayat ini kalau kita pahami, Allah telah memberitahu pada kita bahwa kita masing-masing oleh Allah dibekali 3 fasilitas untuk menjadi orang cerdas, untuk menjadi orang yang mempunyai banyak ilmu. Dengan kecerdasan kita akan bisa mengatur kehidupan kita. Kita akan bisa membawa diri kita. Apa 3 fasilitas itu? Yang pertama adalah as-sam'u. Pendengaran disebut karena ini yang paling banyak menerima ilmu. Jadi mendengar ini yang paling banyak menerima ilmu. Sebagaimana kita, ya, kalau ngaji seperti ini kan yang paling betul-betul banyak mendengar itu adalah ya pendengaran kita. Yang banyak menerima itu ya pendengaran kita. Ini sebuah fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah wal basar, yaitu wal absar. Absar adalah mata. Karena mata ini juga, ya, salah satu media untuk memahami ilmu. Ya, dengan peragaan yang disampaikan, contoh-contoh yang dilakukan, itu akan lebih memahami. Dan yang ketiga adalah wal af'idah, yaitu hati, artinya akal. Ya, bisa berpikir secara rasional, bisa mengolah data, ya, ilmu yang sudah difahami itu bisa diolah seperti ahli ilmu. Akhirnya mereka mempunyai ilmu usul fikih. Ya, akhirnya bisa menyusun kitab fikih itu kan karena bisa mengolah data, ya, karena mempunyai kecerdasan. La'allakum tashkurun. Nah, dari sini dalam dunia pendidikan juga, ya, istilahnya apa? Harus mengoptimalkan 3 ini. Seperti di sini menghafal Quran. Memang targetnya atau porsi utamanya menghafal Quran. Tapi di sini ya juga merupakan pendidikan yang harus mengoptimalkan 3 ini. Quran sebagaimana kita sampaikan tadi tidak hanya dibaca, tapi juga pengertiannya, amalannya. Nah, untuk bagaimana mencapai hal itu, mencapai ahli Quran, ya harus mengoptimalkan 3 kemampuan ini. Karena manusia meskipun 3-tiganya punya, pasti ada yang lebih. Ya, apa itu mendengarnya, apa itu melihatnya, apa itu cara berpikirnya. Makanya dalam dunia pendidikan ada namanya, ya, auditori. Ya, auditori itu kemampuan di dalam mendengar. Kadang-kadang itu kalau diberitahu itu langsung cepat, tapi kalau dicontohi malah nggak begitu nyambung. Nah, itu auditori. Perlu banyak keterangan, perlu banyak bimbingan. Ada yang absor itu yang visual. Ya, yang visual artinya dia dicontohi baru bisa, baru paham. Ada praktek, seperti Nabi sendiri kan juga praktek. Pernah Nabi kalau menggambarkan rukunnya orang Islam, ya, itu Nabi terus menganyam jari, ya, seperti ini. Disaksikan sahabat, orang iman itu seperti ini. Artinya apa? Ya, hubungannya dekat, saling menguatkan. Kemudian Nabi juga pernah melempar batu, ya. Yang satu pendek, istilahnya dekat, yang satu jauh. Nah, kan sahabat melihat itu. Nah, sahabat melihat terus tanya, Nabi nanya, kalian tahu yang dekat ini apa, yang jauh itu apa?
Ya sahabat ya nggak tahu. Wallahu ya Allahu wa rasuluhu. Nabi menjelaskan yang dekat ini ajalnya manusia, yang jauh itu angan-angannya. Bahwa manusia itu angan-angannya melebihi ajalnya. Wah, seakan puluhan tahun lagi hidupnya, tapi ternyata ajal sudah dekat. Orang yang meninggal hari ini, ya perasaan dari kemarin hari ini nggak meninggal. Ya, dia persangkaannya masih lama. Ini sebuah ya peragaan yang menambah pemahaman agar orang itu bisa melihat. Kadang-kadang kalau diomongi mungkin ngantuk, ya kan? Tapi kalau ada praktek begitu, wah dia semangat ya. Nah, itu ya 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah itu supaya dimaksimalkan. Makanya perlu pembekalan itu ya lewat 3 ini. Ya diperdengarkan, ya diperagakan, dan dipahamkan. Ya dipahamkan. Nah biasanya kalau afidah memahamkan dari masuk ke benak atau jiwa itu kalau dengan peristiwa. Seperti bab sabar. Itu nggak bisa hanya dengan ayat, dengan diberitahu contoh, itu nggak bisa. Ya, paling efisien itu kalau praktek. Ya, merasakan sendiri musibah kemudian dia bisa meminit hatinya, itu berarti sukses. Makanya para nabi itu kan kehidupannya sengsara. Artinya nabi itu banyak mengalami penderitaan. Karena apa? Itu sekolahnya. Itu pelajaran yang secara langsung. Maka di sini poin kecerdasan intelektual itu harus mengoptimalkan 3. Pendidikan harus mampu itu. Para ustadz harus mampu tadi itu membekali, mengembangkan, menemukan bakat dan sebagainya. Seperti dulu Imam Ishaq ibnu Rahawai, gurunya Imam Bukhari. Pada saat Imam Bukhari mulazamah kepada beliau, dia melihat Imam Bukhari ini orang tipikalnya sangat mutawari dan sangat cerdas. Selain kecerdasannya itu menerima begitu cepat, langsung ingat, langsung hafal, juga mengolah datanya pintar. Karena ada orang itu cepat ngapalin tapi nggak paham. Ya, hafal saja. Ya, seperti yang diceritakan ada namanya Khimarur Raudhah. Ada kitab Raudhah, kitab yang sulit itu, kitab usul fikih. Ya, teman-temannya pintar membahas, tapi nggak ada yang hafal. Yang hafal cuma dia, tapi dia nggak bisa bahas. Makanya kalau ada forum ya, diskusi ilmu, ya, teman-teman yang bahas dia diam saja. Tapi ketika nyari dalil kitabnya ini coba dibaca, oh dia baca. Itu namanya Khimarur Raudhah. Ya, karena khimar itu simbol kebodohan. Tapi dia pinter, dia karena apa? Hafal. Imam Bukhari ya, diakui oleh gurunya sangat mutawari, sangat hati-hati, cerdas. Sekali mendengar langsung hafal. Bahkan pernah mondok dalam 2 minggu mendengarkan hadis 15.000 tanpa menulis. Gurunya berbicara, mendengarkan langsung hafal. Maka Imam Ibnu Rahawai memberi poin penting dalam kehidupan Imam Bukhari. Apa itu? Oleh Imam Ishaq ibnu Rahawai diberitahu, ya, karena engkau seorang yang mempunyai kemampuan, seorang yang mutawari, maka kalau bisa engkau menulis hadis yang sahih. Ya, karena engkau punya kemampuan meneliti. Ya, engkau telah mengembara di berbagai daerah. Gurumu ya, menurut cerita itu lebih dari 1000. Maka tulislah hadis yang paling sahih. Dan sesuai dengan tipikalmu, yaitu teliti, mutawari, maka pilih yang paling sahih. Makanya Imam Bukhari membuat seleksi hadis itu sangat ketat, lebih ketat daripada yang lain. Sehingga karya beliau Sahih Bukhari itu dianggap ya nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, ini tidak lepas dari usulan guru. Ini bentuk dari tadi itu, menemukan bakat, pembekalan, kemudian diberi penjagaan supaya itu dijaga, itu dimanfaatkan. Ini bentuk dari tadi ini, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم
وارحم